Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di Pomer. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu saya bersama Gus Robil yang kali ini akan memberikan pencerahan bagi anak-anak muda khususnya, karena tema kita hari ini yaitu jodoh atau menikah. Itu persamaan jodoh dengan menikah itu seperti apa. Baik, mungkin Gus ada yang jodoh atau menikah itu seperti apa penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh atau nikah. Orang kalau berjodoh pasti menikah. Pasti menikah. Ya. Maka manusia itu harus ada ikhtiar untuk mencari jodoh. Karena kalau duduk aja nanti nggak dapat jodoh. Nggak dapat jodohnya. Orang bilang jodoh nggak kemana-mana. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapat jodoh. Gitu. Jadi dia harus ada ikhtiar, semacam dia mencoba untuk ada ta'aruf, ya, ta'aruf. Sehingga ketika sudah ada kecocokan dia menikah. Gitu. Baik, ini Gus banyak yang nanya nih. Sebetulnya saya juga sempat ada pertanyaan gitu. Kan tadi Gus bilang jodoh itu sudah pasti menikah. Nah, sedangkan orang yang menikah itu kan pasti ada beberapa yang cerai juga. Apakah itu masih dibilang berjodoh atau enggak? Nah, gitu. Perceraian itu alternatif terakhir apabila rumah tangga itu tidak bisa disatukan. Ketika seorang sudah menikah lalu kemudian bercerai, itu apa masih dibilang jodoh atau tidak? Nah, itu. Bilang jodoh itu dibilang jodoh, tapi jodohnya sampai di situ. Apabila perceraian itu baru 1-2 kali, maka kan ada istilah rujuk atau ada istilah kembali. CLBK, cinta lama belum kelar. Cinta lama belum kelar. Nah, itu rujuk itu berarti kan dia masih berjodoh. Ya. Maka orang yang sudah bercerai pun masih memungkinkan dia berjodoh kembali. Kalau sudah cerainya 1 atau 2 kali. Kalau ketiga kali pun masih bisa. Tapi syaratnya harus dinikahkan oleh orang lain dulu. Tuh, jadi gitu teman-teman. Walaupun sudah bercerai nih masih bisa dibilang jodoh karena masih ada yang namanya CLBK tuh. Sama ada lagi nih pertanyaan Gus nih. Definisi jodoh yang sesungguhnya tuh gimana? Karena kan anak muda sekarang tuh mendeskripsikan jodoh itu macam-macam, aneh-aneh lah sesuai pemikiran mereka. Jadi yang sesungguhnya itu jodoh tuh kayak gimana sih? Jodoh itu ya kalau seandainya dia ikhtiar, kemudian jalannya bagus atau mudah, maka kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap yang akan ditakdirkan menjadi garis jalan hidupnya itu akan mudah. Ya, saya mau berjodoh dengan si fulan. Nah, walaupun ada rintangan, tapi arah menuju pernikahan misalnya itu akan gampang jalannya. Nah, itu namanya jodoh. Tentunya harus dengan jalur usaha, di samping usaha ada namanya sholat istikharah. Supaya kita bertanya kepada sang penguasa alam ini bahwa dia itu yang terbaik atau bukan. Gitu.
Tuh, jadi teman-teman selain memilih dengan baik juga harus istikharah Gus ya. Harus istikharah, harus sesuai gitu. Nah, untuk cara memilihnya nih Gus. Untuk cara memilih pasangannya supaya baik selain tadi istikharah, apa yang harus diperhatikan untuk menjadi pasangan baik laki-laki ataupun yang perempuan? Selain dari istikharah untuk memilih jodoh, ya tentunya tadi ada doa, ada ikhtiar. Ada doa, ada ikhtiar. Ikhtiar dia mencoba, memang kalau punya niat untuk menikah, berusaha untuk mencari. Ya, apakah dia ingin mencari tipe seperti apa. Nah, itu dia ada jalannya, ada usahanya, ada ikhtiarnya. Ketika dia udah ikhtiar, di mana di situ ada kemauan, di mana ada kemauan, di situ pasti Ada jalan. ada jalan. Di mana ada orang niat untuk menikah, di situ akan ketemu jodohnya. Jangan bilang saya belum ketemu jodohnya, karena mungkin dia belum niat kuat. Gitu. Kalau udah niat kuat, pasti akan ketemu jodohnya. Berarti yang penting awalnya itu harus niat dulu. Betul. Innamal a'malu binniyat. Semuanya diawali dengan niat. Ya. Jadi walaupun belum ada pasangannya, kalau diniatin dan diusahain, insya Allah ada. Dapat, gitu. insya Allah dapat. Gitu. Karena mungkin dia saja belum tahu bahwa ternyata calonnya atau jodohnya juga sedang mencari dia. Cuman Google Map-nya belum ketemu aja nih. Belum nemu titik tengahnya. Oke. Sama ini Gus. Kalau untuk yang sudah menikah atau yang akan menikah, atau apakah ada saran tips supaya menikahnya itu menjadi yang sakinah mawaddah warahmah gitu? Oke. Menikah pengen jadi keluarga yang samawa. Ya, samawa. Mawaddah warahmah. Tentunya menjadi idaman setiap orang. Bagaimana bisa membangun keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, itu perlu yang namanya dua hal. Satu, ilmu artinya dia ilmu berumah tangga. Kemudian sejarah para salafun saleh dulu tentang berumah tangga, pembekalannya juga, sabarnya, syukurnya, dan lain sebagainya. Tentunya itu dipentingkan, diperlukan. Nah, yang kedua, ya, selain dia harus bermodalkan ilmu, dia juga harus mampu memiliki sifat qanaah. Paling penting, qanaah itu menerima apa adanya. Ya, kadang-kadang hubungan suami istri itu akan retak apabila yang satu kurang bisa menerima kekurangan yang satu lagi. Gitu. Oke. Berarti itu teman-teman tipsnya tadi yang sudah Gus Robil sampein, harus qanaah dan harus punya ilmunya juga. Jadi yang mau nikah nih kudu minimal ngaji dulu. Nah, gimana supaya nanti pernikahannya bisa samawa, sakinah mawaddah dan warahmah. Itu. Sama ini Gus, kita mau minta motivasi untuk remaja-remaja nih, khususnya yang jomblo yang selalu tertindas gitu kan, yang kemarin bulan Syawal ditanyain kapan nikah gitu, yang mentalnya sampai kena gitu. Ya, namanya hidup manusia, kita yang jalanin. Allah yang mentakdirkan, orang lain yang ngomentarin. Jadi kalau misalnya orang belum nikah, biasanya ditanya kapan nikah. Iya. Tapi komentar orang tidak sebatas di situ. Iya, betul. Setelah menikah ditanya lagi, udah punya anak belum? Udah ngisi belum istrinya? Ya, setelah udah ngisi, keluar anaknya perempuan. Nah, tanya, wah nggak dapat laki-laki gitu.
keluar lagi perempuan lagi, wah nggak dapet Nggak dapet laki-laki laki-laki. gitu. Ya begitu komentar manusia, nggak ada ujungnya. Ghayatun nas la tudrak. Tujuan manusia itu tidak ada endingnya. Artinya manusia itu akan selalu mengomentari hidup. Dan begitulah mungkin sunnatullah, cara Allah juga menjadikan kita berlatih supaya menjadi orang yang sabar gitu, orang yang syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, motivasi buat jomblo, ya, Nabi Adam di sorga sendirian, nggak betah, minta diciptakan Siti Hawa sebagai pendamping hidupnya. Pendamping dan teman. Sorga yang sudah nikmat luar biasa nggak betah. Dunia yang panasnya kayak begini masih betah, sambar geledek. Itu namanya masih belum tahu kenikmatan yang hakiki. Yang hakiki. Gitu. Di dunia ini ya diantaranya adalah nikah. Sama ini Gus, ini dari pertanyaan saya pribadi nih. Saya sempat sering agak diledekin. Kalau jomblo buru-buru nikah kalau bisa, supaya apa ntar kalau mati, kata Nabi, jomblo yang orang yang meninggalnya jomblo matinya jelek. Malaikat aja males nanyanya. Itu bagaimana ceritanya Ustaz? Ada satu sabda Nabi, syirarukum uzzabukum, orang yang buruk di antara kalian itu adalah yang masih jomblo. Mengapa jomblo dikatakan buruk? Karena dia imannya belum sempurna. Ya, karena kan separuh iman itu ada juga pada pernikahan. Iya. Nah, disebutlah pernikahan itu akan menyempurnakan agama. Separuh agama ada di pernikahan. Nah, Ibnu Mas'ud pun pernah berkata demikian. Seandainya umurku 10 hari lagi dan saya masih sendirian, maka saya akan nikah. Bayangkan kalau udah tahu aja umurnya dia akan menikah. Mana yang belum tahu umurnya, harusnya dia juga lebih semangat untuk menikah. Kenapa? Karena dia nggak mau ketemu sama Allah itu dalam keadaan jomblo. Gitu, dalam keadaan jomblo. Jadi buru-buru nikah bro. Tuh. Yang jomblo cepetan nikah. Tadi niat dulu dimantepin, terus ilmunya juga harus dicukupin, banyak-banyak berdoa supaya dapat jodohnya yang ya minimal yang baik lah Gus ya, buat diri kita yang bisa melengkapi gitu. Sama satu lagi nih Gus, pesan untuk pasangan-pasangan muda. Kan banyak nih lagi marak nikah-nikah usia muda gitu. Pesan-pesan untuk teman-teman yang menikah muda tuh harus gimana sih? Ya, bagus nikah muda itu selama dia punya niat yang bagus, maka insya Allah hasilnya bagus. Nggak ada salahnya nikah itu, nggak ada batasan umur. Artinya dia boleh nikah di usia yang muda pun selama dia sudah mempersiapkan lahir batin. Artinya Nabi berpesan, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah siap ba'ah itu nafkah zahir maupun batin gitu kan, falyatazawwaj, nikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nah, ini semestinya yang sudah menikah muda berbahagia, yang belum tiru. Nikah. Kenapa? Karena kalau dia usia nikahnya masih muda, secara hitungan matematis akal manusia, di saat dia punya cucu usianya masih sehat, masih kuat, masih bisa lari kencang. Ya kan? Nah, kalau dia nikahnya udah tua, lewat umur, itu kan nanti punya anak aja jadi udah sepuh. Kan? Iya. Tapi itu matematis manusia. Manusia. Semuanya kembali kepada juga tidak lepas takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Gitu teman-teman, jadi udah nggak terlalu penasaran ya soal jodoh dan menikah itu seperti apa gitu kan. Gimana tadi sudah dijelaskan cara memilih jodoh yang baik gitu kan. Kalau teman-teman yang mau menikah, apa saja yang harus disiapkan? Tadi itu yang harus disiapkan, pertama niatnya yang harus disiapkan, harus lulus, harus lillahi ta'ala gitu kan. Terus ilmunya juga harus dicukupi. Sekarang banyak banget majelis-majelis talim Gus ya. Alhamdulillah. Dekat-dekati, sering-sering deketin ulama, ngaji yang rajin gitu kan, sama banyakin salat istikharah dan berdoa gitu. Mungkin itu aja dulu Ya, Gus. terima kasih. Podcast kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai bertemu lagi di Pomer selanjutnya. Saya Ahmad Faisal Khadamul Qudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.